Bab 2416. Lingkungan luar angkasa ini agak mirip dengan dunia gelap, tapi nampaknya lebih aneh dari dunia gelap. Petik 2, kata Yan Xiaoquan, lingkungan dunia gelap. Ketika Ye Yunfei mendengar kata alam gelap, dia langsung teringat pada Lu Dandan, karena ketika Lu Dandan berubah sebelumnya, putra suci klan monyet terbang Yin memberitahu Ye Yunfei bahwa setelah Lu Dandan menjadi ratu kegelapan, dia mungkin pergi ke alam gelap. Alam gelap, ya, dikatakan bahwa dunia gelap adalah lingkungan yang gelap. Namun di dunia gelap, kekuatan jiwa makhluk hidup dapat dirasakan secara normal. Sepertinya kekuatan jiwa saya tidak dapat merasakan area gelap di depan saya. Petik 2, Yan Xiaoquan berkata sambil mengerutkan kening. Hanya saja jika kita ingin mencapai medan perang kuno itu, kita harus melewati kawasan gelap ini. Ayo pergi. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Lalu mereka berlima berjalan menuju area gelap di depan. Setelah beberapa saat, kelima orang itu memasuki area gelap. Ye Yunfei melepaskan energi jiwanya dan merasakannya di sekitarnya. Dengan energi jiwaku, aku hanya bisa melihat jarak paling jauh sekitar 800 meter di sekitarku. Ye Yunfei sedikit terkejut. Saya hanya bisa melihat jarak 100 meter. Uang berteriak kaget. Aku juga. Aku tidak bisa merasakan apapun yang melebihi 100 meter. Di area ini, saya merasa seperti menjadi orang buta. Petik 2, Zhou Ye juga berteriak, hati-hati semuanya, ada hukum aneh di area gelap ini yang membatasi kekuatan jiwa kita. Mungkin ada bahaya yang tersembunyi di area gelap ini. Petik 2, kata Yan Xiaoquan, cobalah energi mental. Setelah Ye Yunfei mencoba persepsi jiwanya, dia menggunakan energi mentalnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Jangkauan energi mental saya yang dapat dirasakan di sini setidaknya 7 atau 8 km. Ye Yunfei sedikit terkejut. Meskipun energi mental masih terhalang di area gelap ini, hambatannya jauh lebih kecil dibandingkan energi jiwa. Biarkan aku yang memimpin, kata Ye Yunfei. Oke, kamu yang memimpin, kata Yan Xiaoquan. Dia tahu bahwa di antara kelompok orang ini, Ye Yunfei adalah yang terkuat. Energi mental Ye Yunfei dirasakan, mencakup jarak 7 atau 8 km di depan, dan dia melangkah maju sambil mengunci aura Yan Xiaoquan untuk mencegahnya tersesat. Mereka berlima perlahan-lahan menembus area gelap ini, dan akhirnya merasakan apa yang dimaksud dengan kegelapan total. Lingkungan sekitar sangat gelap, suram, dan abadi, dan sepertinya tidak ada harapan untuk melihat cahaya apapun. Tingkat kegelapan ini membuat sulit bernapas. Lingkungan ini terlalu menyedihkan, terlalu membosankan, dan terlalu pengap. Kata Uang, iya, aku bosan sekali sampai sedikit mengantuk, sepertinya aku sudah tertidur. Zhou Ye mengangguk dan menjawab, aku juga mengantuk, sepertinya aku akan tidur siang. Suara Wu Tianyu juga terdengar. Berhenti bicara omong kosong, kami punya misi, harap tetap waspada. Yan Xiaoquan berkata dengan marah. Ada yang salah, mereka abadi, bagaimana mereka bisa mengantuk? Dengan kekuatan mereka, meski tidak tidur selama beberapa tahun, mereka mungkin masih merasa mengantuk. Petik 2, orang tua itu tiba-tiba mulai berbicara. Guru, ada hukum aneh yang menyebar di sekitar kita dan memberikan pengaruh pada kita. Saat ini, Hu Miao juga berbicara. Hukum apa? Ye Yunfei juga mulai merasakan ada yang tidak beres di ruang sekitarnya, dan memang ada suasana aneh yang merasukinya. Hukum ini agak mirip dengan hukum ilusi. Justru dengan cara inilah saya dapat dengan jelas memahami keberadaannya. Tapi itu seharusnya bukan hukum ilusi, tapi hukum yang mirip dengan hukum ilusi. Undang-undang ini membuat orang mengantuk. Petik 2, kata Hu Miao, apakah ada hukum yang mirip dengan jalur hantu? Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Hu Miao. Jadi Ye Yunfei segera menggunakan energi mental untuk melihat ruang sekitarnya secara detail. Ye Yunfei segera menemukan hukum yang disebutkan Hu Miao. Energi mental Ye Yunfei sepertinya memahami hukum aneh itu, dan diam-diam dia terkejut. Sangat ngantuk, saya benar-benar ingin tidur siang. Petik 2, Zhou Ye menguap dan berbicara. Aku juga sangat mengantuk. Mungkinkah saya terlalu sibuk selama periode ini, sehingga saya lelah secara fisik dan mental? Petik 2, Uwan juga menguap. Meskipun Wu Tianyu tidak berbicara, dia menguap lagi dan lagi. Undang-undang ini agak menakutkan. Ye Yunfei dengan jelas merasakan bahwa hukum aneh sedang menyerang Uwan, dan tubuh Zhou Ye dan Wu Tianyu terus-menerus memasuki lautan jiwa mereka.
Meskipun Yan Xiaoquan tidak berbicara, dia jelas mengantuk dan terlihat agak lelah. Tidak masalah, biarkan aku tidur dulu lalu bicara. Zhou Ye tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada bingung. Begitu suara itu turun, dia benar-benar tertidur. Dia bahkan mulai mendengkur. Biarkan aku tidur juga, kata Owang. Usai berbicara, Owang pun mulai berdiri diam dan tertidur. Bagaimana bisa kamu tertidur begitu saja? Yah, aku juga mengantuk. Petik 2. Ketika Wu Tianyu berbicara, suaranya menjadi sangat bingung. Apa yang kalian bertiga lakukan? Yan Xiaoquan terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hanya saja kesadarannya sendiri juga menjadi kabur, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga jelas mengantuk saat ini, dan dia hanya merasa kelopak matanya terasa berat dan hampir tidak bisa menopangnya. Di antara 5 orang, hanya Ye Yunfei yang tetap terjaga. Tuan, hukum semacam ini sangat kuat, sebenarnya dapat berdampak pada Xuanxian. Hu Miao berkata dengan heran. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang datang. Saat ini, lelaki tua itu berkata tiba-tiba. Hati Ye Yunfei bergerak, dan kemudian dia merasakan dengan energi mentalnya bahwa bayangan hitam di kejauhan perlahan mendekat ke sini. Bayangan hitam ini seolah-olah tidak memiliki entitas, tampak seperti bayangan hitam ilusi, terus berputar, dan bentuknya tidak tetap. Sepertinya ini makhluk hidup. Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya untuk mengunci bayangan hitam dan merasakannya secara diam-diam. Sayang, anak manusia sepertinya belum tidur. Petik 2. Pada saat ini, sosok hitam itu tiba-tiba tampak memperhatikan Ye Yunfei, menghentikan gerakannya, dan dengan hati-hati merasakan Ye Yunfei. Ye Yunfei segera merasakan bahwa hukum aneh tadi terus menguat, mengalir ke lautan jiwanya sendiri. Sepertinya orang ini menggunakan semacam teknik rahasia untuk membuatku tertidur juga. Mengapa saya tidak berpura-pura tidur dulu, membujuknya, dan melihat apa yang ingin dia lakukan? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Tuan Hun melalui transmisi suara. Agak berbahaya bagimu melakukan ini, karena kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat orang ini. Jika ini adalah keberadaan yang sangat kuat, bukankah kamu akan mendapat masalah jika membiarkan dia mendekatimu? Kata orang tua itu, ini agak berbahaya, tapi ini wilayahnya. Jika kita benar-benar bertemu dengan orang yang kuat, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri sekarang, dan kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, di area gelap ini, bahkan jika Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya, dia hanya dapat merasakan jarak paling banyak 7 atau 8 km, sangat sulit untuk melarikan diri dalam lingkungan seperti itu. Bab 2417. Yunfei memperhatikan bahwa Yan Xiaoquan sudah dalam kondisi tertidur saat ini, meskipun dia masih mempertahankan kesadaran terakhirnya, dia benar-benar akan tertidur saat melihatnya. Hukum seperti ini sungguh menakjubkan. Guru, prinsip hukum ini hampir sama dengan hukum ilusi. Petik 2. Hu Miao berteriak pelan. Aku mungkin bisa menebak ras apa yang dimiliki orang ini. Saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, oh, Pak Tua, tahukah kamu ras apa yang dimiliki orang ini? Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Hun Lao adalah bagian dari Chaos World Tree. Dia memiliki beberapa kenangan warisan dari klan Chaos World Tree. Dia mengetahui banyak rahasia di dunia. Tidak mengherankan jika mengenali asal-muasal bayangan hitam di depannya. Ya, ada makhluk aneh di dunia yang disebut Dark Dream Demon. The Dark Dream Demon memiliki kemampuan yang menakutkan untuk secara diam-diam membuat makhluk tertidur dan membimbing mereka untuk bermimpi. Iblis mimpi gelap akan mengambil kesempatan untuk memasuki mimpi makhluk hidup dan mengendalikan makhluk hidup dengan menciptakan berbagai mimpi aneh untuk digunakannya sendiri. Terlebih lagi, Dark Dream Demon secara khusus memakan jiwa makhluk hidup. Setiap makhluk yang dikendalikan oleh Dark Dream Demon pada akhirnya akan menjadi makanan. Singkatnya, ini adalah makhluk yang sangat menakutkan dan aneh. Petik 2. Kata orang tua itu, Dark Dream Demon, ada makhluk aneh di dunia. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ya, menurutku orang ini mungkin adalah iblis mimpi gelap yang legendaris. Itu memang makhluk yang menakutkan. Petik 2. Kata orang tua itu, kemampuan untuk diam-diam membuat orang lain tertidur dan mengendalikan mimpinya tidak hanya aneh, tapi juga menakutkan. Sekarang ada 4 Xuanxian yang terkendali, yang sudah menunjukkan betapa menakutkannya iblis mimpi gelap di depan mereka.
Tapi, sepertinya aku tidak mengantuk sama sekali. Ye Yunfei memeriksa kesadarannya dan menemukan bahwa dia tidak mengantuk sama sekali. Saya pikir itu karena Anda pandai dalam energi mental. Energi mental menjaga kesadaran Anda dan akan tetap terjaga. Petik 2. Orang tua itu berpikir sejenak dan menebak. Masuk akal. Ye Yunfei mengangguk, menyetujui pernyataan Hun Lao. Energi mental pada awalnya adalah sejenis energi yang dihasilkan dalam proses kesadaran dan berpikir. Energi mental sangat kuat dan memang dapat membuat kesadaran tetap terjaga. Jika inkubus gelap ini tidak bisa membuatku tertidur, aku tidak akan bermimpi, dan dia tidak akan bisa mengendalikanku. Atau, saya bisa melawan inkubus gelap ini dengan energi mental saya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada Tuan Hun, "Ya, Anda pandai dalam energi mental, jadi mungkin Anda tidak perlu takut pada orang ini. Hanya saja menurut legenda, Dark Dream Demon merupakan makhluk yang sangat menakutkan, apapun yang terjadi sebaiknya berhati-hati." Petik 2. Kata orang tua itu. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa hukum aneh menjadi semakin kuat, dan terus-menerus menyerang lautan jiwanya, mencoba memaksa dirinya untuk tidur. Hanya saja energi mental Ye Yunfei kuat, jiwa dan raganya selalu terjaga. Aku akan pura-pura tidur dulu. Inkubus gelap ini telah mengawasiku. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Sangat ngantuk. Saya ingin tidur. Petik 2. Ye Yunfei berpura-pura memiliki kelopak mata yang berat, dan pada saat yang sama membiarkan tubuh jiwanya mensimulasikan keadaan kesadaran yang kabur secara bertahap. Anak manusia ini juga mulai tertidur. Inkubus gelap mengeluarkan suara bangga. "Baiklah, sekarang kalian semua, silakan kemari." Iblis mimpi gelap berkata dengan suara ilusi dan hampa, penuh daya pikat yang kabur. "Oke, aku akan pergi ke sana." Zhou Ye berbicara lebih dulu, benar-benar dalam keadaan berjalan dalam tidur, dan mulai berjalan menuju iblis mimpi gelap. Kemudian Wu Wang dan Wu Tianyu juga berjalan mendekat. Wajah Yan Xiaoquan menunjukkan ekspresi kesusahan. Kekuatan dan energi jiwanya lebih kuat daripada Wu dan Wang, jadi dia masih mempertahankan sedikit ketenangan untuk saat ini. Mimpi mereka bertiga telah dikendalikan oleh iblis mimpi gelap ini. Sekarang apapun yang sucubus gelap katakan kepada mereka, mereka akan melakukannya. Dalam mimpi mereka, iblis mimpi gelap ini mungkin telah berubah menjadi orang yang paling dekat atau paling mereka percayai. Petik 2. Tuan Hun berkata pada Ye Yunfei, "Oke, aku akan pergi ke sana juga." Pada saat ini, Yan Xiaoquan sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai berjalan menuju iblis mimpi gelap. Kita harus mengambil tindakan. Jika keempatnya jatuh ke tangan iblis mimpi gelap ini, akibatnya akan menjadi bencana. Petik 2. Melihat ini, Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Dipersiapkan." Ye Yunfei berkata kepada Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas, lalu berpura-pura bingung dan melangkah menuju iblis mimpi gelap. Baik Hun Lao dan Jin Jiao Longchan fokus pada iblis mimpi gelap, dan sepertinya bersiap untuk bekerja sama dengan Ye Yunfei. Karena tidak ada yang tahu betapa kuatnya iblis mimpi gelap ini, selain mampu membuat orang tertidur dan mengendalikan mimpi orang lain, apakah ia punya cara ampuh lainnya? Segera Ye Yunfei melampaui Yan Xiaoquan, lalu Wu Wang dan yang lainnya, dan berjalan di depan. Sayang, anak manusia ini sepertinya terjebak dalam mimpiku. Petik 2. Iblis mimpi gelap itu sedikit terkejut melihat Ye Yunfei berjalan ke arahnya dan berjalan begitu cepat. Dia baru saja memasukkan mimpi aneh ke dalam jiwa Ye Yunfei. Dalam mimpi itu, Ye Yunfei akan menjadi pelayannya dan mematuhi perintahnya sepenuhnya. "Nak, bukankah kamu bersikap sangat tangguh tadi? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Kemarilah dan berlututlah di depan tuanmu." Petik 2. Iblis mimpi gelap memandang Ye Yunfei dan berkata dengan bangga. Suara iblis mimpi gelap ini terdengar sangat aneh, seolah-olah seorang wanita sedang menahan tenggorokannya dan berteriak. "Saya mengambil tindakan." Ye Yunfei dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, mendekati iblis mimpi gelap, dan kemudian berkata kepada Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas. "Fiu." Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengibarkan sejumlah besar bendera formasi, dan langsung mengatur lebih dari 20 formasi. Bergemuruh, energi mental yang kuat mengalir menuju iblis mimpi gelap. Dentang, serangkaian cahaya pedang tajam menebas tubuh iblis mimpi gelap. Ledakan, sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di langit,
memancarkan cahaya Buddha yang terang, dan menekan iblis mimpi gelap. Pada saat yang sama, Hun Lao dan Jin Jiao juga menggunakan rahasia luar angkasa untuk secara paksa mengubah ruang tempat iblis mimpi gelap berdiri, mencoba menyegelnya secara paksa. Iblis mimpi gelap mengira Ye Yunfei telah dikendalikan olehnya dan tidak berdaya. Sekarang dihadapkan pada perubahan mendadak, dia tercengang. Energi psikis. Wah, ternyata kamu sudah memupuk energi mentalmu. Tak heran kamu tidak bisa dikendalikan oleh metode impianku. Petik 2. Ini adalah teknik telapak tangan Buddha. Teknik Buddha sialan. Petik 2. Sucubus gelap itu berteriak. Bab 2418. Tuan, orang ini pastilah mutan dari ras iblis. Semua setan takut dengan teknik Buddha. Karena agama Buddha mengambil misi untuk menekan setan dan setan sebagai misinya, banyak latihan yang diciptakan oleh agama Buddha memiliki efek khusus dalam menghadapi setan dan monster. Petik 2. Pada saat ini, seorang Mind Devourer tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Di benua Beidou sebelumnya, Ye Yunfei berhasil menaklukkan 11 pelahap hati. 11 Heart Eater ini telah berada di Phantom Tower sepanjang waktu, karena mereka sudah menyerah. Jadi Ye Yunfei tidak membatasi persepsi mereka. 11 Heart Eater ini dapat melihat hal-hal di luar kapan saja. Oh, begitu. Ye Yunfei mendengar perkataan pemakan hati ini, hatinya tergerak, dan dia merasa itu masuk akal, karena ajaran agama Buddha memang memiliki misi untuk melenyapkan setan dan mempertahankan jalan, dan banyak latihan dalam agama Buddha diciptakan untuk setan dan monster. Ledakan. Di bawah berbagai serangan mengerikan Ye Yunfei, sucubus gelap menjadi lengah, dan tubuhnya terus-menerus dibombardir, terutama 18 telapak tangan Tathagata, yang ditekan dari ketinggian di langit, langsung menghancurkan kepala sucubus gelap. Tubuh orang ini tampak tidak nyata, seperti bayangan hitam, tanpa substansi. Sepertinya itu terbuat dari bola energi. Petik 2. Ye Yunfei menghancurkan kepala sucubus gelap itu dengan telapak tangannya, merasa sedikit aneh, dan tidak bisa menahan cemberut. Makhluk tak berwujud ini seringkali lebih sulit dibunuh. Sucubus gelap itu menjerit, dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Nak, kamu pantas mati. Tubuh sucubus gelap berubah menjadi awan asap hitam, yang menyebar seketika, dan awan asap hitam ini berubah menjadi untaian asap hitam, dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, sucubus gelap menghilang, hanya menyisakan ribuan gumpalan asap hitam halus yang berterbangan di mana-mana. Ini adalah metode cloning yang sangat cerdas. Kecuali Anda dapat menemukan tubuhnya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ini seharusnya menjadi metode yang menyelamatkan nyawa iblis mimpi kegelapan. Ini juga menunjukkan bahwa seranganmu barusan telah menyebabkan kerusakan padanya, membuatnya takut padamu. Petik 2. Tuan Hun segera berkata pada Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Brengsek. Lagi pula, beberapa makhluk datang ke area ini, kupikir aku bisa menebusnya, tapi aku tidak menyangka akan disakiti oleh anak ini. Petik 2. Di kejauhan, sucubi gelap bersembunyi di kegelapan, menatap Ye Yunfei dengan kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup. Anak ini tidak hanya mengembangkan energi mental, tetapi juga mengembangkan teknik Buddhis. Sebaiknya saya berhati-hati. Meskipun iblis mimpi gelap ini ingin segera membunuh Ye Yunfei dan membalas dendam, namun energi mental dan keterampilan Buddha adalah hal yang membuatnya takut. Belum lagi serangan Ye Yunfei barusan telah melukainya, jadi dia tidak melakukannya, berani buru-buru dan melakukannya dengan santai. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Yan Xiaoquan pertama kali terbangun dari mimpinya, membuka matanya, dan melihat lingkungan sekitarnya, dengan sedikit kebingungan di wajahnya yang halus dan cantik. Apa aku baru saja tertidur? Dan sepertinya aku bermimpi, di dalam mimpi itu aku bertemu dengan seorang wanita yang kukenal sebelumnya. Dia tampak mengulurkan telapak tangannya yang putih dan lembut, memintaku untuk memegang tangannya. Saat ini, Wu Wang juga bangun dan berkata dengan samar, "Aku tidak terlalu mengantuk sekarang. Sebenarnya aku tidur sebentar, dan aku juga bermimpi tentang ayahku. Ayahku memintaku untuk datang kepadanya dan membantunya menuangkan teh. Zhou Ye juga terbangun. Saya juga bermimpi tentang guru pertama yang saya sembah di dunia tempat saya berada sebelumnya. Saya hendak menghampiri dan bersujud kepada guru, tetapi saya terbangun." Petik 2. Wu Tianyu juga bangun dan berbicara. Tidak, ada yang tidak beres. Dengan kekuatan kita, mustahil tiba-tiba tertidur di sini. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Pada saat ini,
Yan Xiaoquan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua adalah Xuanxian, selama Xuanxian tidak mau, dia tidak perlu tidur sama sekali. Ye Yunfei, apakah kamu tertidur? Tahukah kamu apa yang baru saja terjadi? Petik 2, Yan Xiaoquan segera menatap Ye Yunfei dan bertanya, "Ya, ada yang tidak beres, dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa tertidur di sini?" Wang juga bereaksi saat ini dan berteriak. Zhou Ye dan Wu Tianyu juga menyadari ada yang tidak beres saat ini. Segala sesuatunya benar-benar salah. Kalian berempat diplot, dipaksa tidur, dan mimpi kalian juga dikuasai orang lain, hampir terjebak dalam mimpi selamanya, dikuasai orang lain, dan menjadi budak orang lain. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya terkejut. Kemudian Ye Yunfei berbicara singkat tentang sucubus gelap. Ada makhluk bernama Dark Night Mare yang memaksa kita tidur, membuat kita bermimpi, dan mengendalikan mimpi kita. Setelah mendengarkan cerita Ye Yunfei, ekspresi Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya benar-benar berubah, dan mereka merasa ketakutan. Benarkah ada makhluk aneh di dunia ini? Zhou Ye mau tidak mau bertanya. Memang ada, saya baru saja bertarung melawan iblis mimpi gelap itu dan mungkin melukainya. Makhluk seperti Dark Dream Demon itu nyata, hal ini sudah dipastikan dan tidak perlu diragukan lagi. Petik 2, kata Ye Yunfei, pria dalam mimpiku itu sebenarnya ingin menjadi ayahku. Ini sangat buruk, jika aku bertemu dengannya lagi, aku tidak akan pernah melepaskannya. Petik 2, Zhou Ye tiba-tiba meraung. Saya menganggapnya sebagai tuan saya dan hampir bersujud padanya. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Petik 2, Wu Tianyu berkata dengan marah. Apa yang kalian? Dia akan menjadi cinta pertamaku dalam mimpi. Aku hampir pergi untuk memegang tangannya, dan berencana mengambil kesempatan untuk menciumnya. Memikirkannya sekarang, aku hampir ingin muntah. Aku akan membunuh inkubus gelap sialan itu. Petik 2, Wang mengertakkan gigi dan berkata, wajahnya berkerut karena marah. Menurutku sebaiknya kita cepat melintasi area gelap ini. Ini adalah wilayah sucubus gelap itu, dan mungkin dia punya kaki tangan lain. Ye Yunfei melepaskan energi jantung dan energi jiwa pada saat yang sama, dan merasakannya ke segala arah, mencari jejak sucubi gelap, tetapi tidak menemukan apapun, dan sedikit terkejut, jadi dia berbicara. Ye Yunfei tahu bahwa sucubus gelap pasti masih bersembunyi di dekatnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya, dan dalam situasi ini, tidak ada cara untuk menghadapinya. Jadi Ye Yunfei merasa menjauh adalah strategi terbaik. Apa yang Ye Yunfei katakan masuk akal. Area gelap ini pasti merupakan wilayah sucubus gelap, Anda tidak dapat menjangkau jari Anda di sini, dan jangkauan energi kekuatan jiwa yang dapat dirasakan sangat terbatas. Sekarang semuanya, percepat dan coba lewati area gelap ini dengan kecepatan tercepat. Saat ini, hal terpenting bagi kami adalah bergegas mencapai medan perang kuno itu dan menyelesaikan misi kami dengan cepat. Petik 2, Yan Xiaoquan berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei, kamu yang memimpin. Selain itu, sucubus gelap tidak bisa membuatmu tertidur, dan kamu masih bisa merasakannya, jadi kamu akan memberi kami 4 penjaga. Petik 2, Yan Xiaoquan berkata pada Ye Yunfei. Tentu saja, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin dan dengan cepat bergerak maju. Yan Xiaoquan dan yang lainnya mengikuti di belakang Ye Yunfei, tidak berani membuat jarak terlalu jauh di antara mereka. Bab 2419. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Sucubus gelap yang tersembunyi dalam kegelapan jauh di belakang menatap Ye Yunfei dan 5 lainnya, dan berkata dengan nada penuh kebencian. Setelah memikirkannya, dia mengirimkan pesan, dan 3 temannya datang setelah beberapa saat. Semuanya, bantu aku membalas dendam. Kelima makhluk ini terbagi di antara kamu. Petik 2, kata iblis mimpi gelap kepada ketiga temannya. Dia sekarang penuh kebencian dan hanya ingin membalas dendam. Lakukan. 3 sucubus gelap lainnya memandang Ye Yunfei dan 5 lainnya di kejauhan. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mulai bertindak. 3 sucubus gelap baru saja memperbaiki rantai mereka, dan sekarang mereka dipanggil oleh teman mereka, dan mereka menemukan 5 makhluk yang menerobos masuk, masing-masing mengeluarkan air liur, dan ingin segera mengambil Ye Yunfei dan 5 lainnya. Sebanyak 4 sucubus gelap mulai mengejar Ye Yunfei dan yang lainnya.
Area gelap ini adalah wilayah sucubus gelap ini. Energi dan hukum di sini sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat di sini, dan mereka bergerak sangat cepat. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin Yan Xiaoquan dan yang lainnya untuk bergerak maju dengan cepat. Energi mental Ye Yunfei telah memahami situasi ke segala arah. Ye Yunfei menduga bahwa sucubus gelap tidak akan mau melepaskannya. Benar saja, setelah beberapa saat, ekspresi Ye Yunfei sedikit berubah, dan dia merasakan ada 4 kelompok bayangan hitam mengejarnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tiba-tiba, terdengar semburan suara aneh di ruang ini. Ye Yunfei menemukan bahwa 4 iblis mimpi gelaplah yang menggunakan hukum aneh yang membuat orang tertidur. Sejumlah besar hukum aneh datang dari seberang udara, menciptakan suara yang mematikan kulit kepala. Ini merepotkan. Total ada 4 sucubus gelap yang mengejarku. Orang tua itu juga merasakannya, dan berkata dengan heran, "Suara apa?" Ketika keempat Yan Xiaoquan mendengar suara-suara aneh itu, rambut mereka berdiri tegak. "Semuanya, kita harus mempercepat karena sekarang ada 4 inkubi gelap yang mengincar kita." Ye Yunfei berkata kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya dengan suara yang dalam. Apakah ada 4 sucubus gelap yang mengincar kita?" Petik 2. Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Ye Yunfei. Hanya 1 sucubus gelap yang sudah sangat sulit untuk dihadapi, tapi sekarang 4 sucubus ada di sini, itu sungguh memusingkan. Kalau begitu ayo cepat kabur, tunggu apa lagi? Ye Yunfei memimpin. Petik 2. Yan Xiaoquan berteriak, "Saudaraku Ye, aku baru saja mendengar kamu menyebutkan bahwa sucubi gelap menggunakan hukum khusus yang agak mirip dengan hukum ilusi untuk memikat orang lain agar tidur, bukan?" Wu Tianyu berkata tiba-tiba. "Ya." Ye Yunfei mengangguk. Baru saja, Ye Yunfei dengan jelas merasakan proses iblis mimpi gelap menggunakan hukum aneh itu untuk membuat Yan Xiaoquan tertidur. "Tuanku pernah memberiku jimat kuno 10.000 sihir yang tidak dapat diganggu-gugat, yang dirancang untuk melawan berbagai hukum. Jika sucubus gelap menggunakan hukum untuk membuat orang tertidur, mungkin jimat kuno 10.000 sihir yang tidak dapat diganggu-gugat memiliki beberapa efek." Wu Tianyu tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas jimat hitam tua dan berkata, "Saudara Wu, segera aktifkan, tunggu apa lagi?" desak Zhou Ye. "Bagus." Wu Tianyu mengangguk, langsung mengaktifkan kertas jimat hitam, dan sejumlah besar rune gelap bermekaran, seperti sekelompok kecebong hitam, berenang di sekitar tubuh 5 orang, langsung menjalin jaring hukum gelap, lindungi 5 orang. "Ini benar-benar berhasil, sangat bagus. Saudara Wu, gunakan jimat kuno ini untuk melindungi kami." Pada saat yang sama, kami mempercepat dan berusaha melintasi area gelap ini secepat mungkin. Petik 2. Ye Yunfei menemukan bahwa semua hukum aneh yang dikeluarkan oleh 4 sucubi gelap diblokir oleh jaring hukum hitam di sekitarnya, tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berkata, "Apakah ini benar-benar berguna? Tampaknya guru tidak berbohong kepada saya. Jimat kuno kekebalan ini memang sangat berguna." Petik 2. Wu Tianyu berkata dengan gembira, 4 iblis mimpi gelap telah menyusul dan melepaskan sejumlah besar hukum aneh, membuat Ye Yunfei dan mereka berlima kewalahan. Namun, semua hukum aneh ini berhasil diblokir oleh jimat kekebalan kuno. Jimat itu sangat kuat, sangat disayangkan tidak ada warisan jimat pemurnian di ruang dan waktu kita, hanya ruang dan waktu lain di luar yang memiliki warisan seperti itu. Petik 2. Ye Yunfei melirik jimat hitam di tangan Wu Tianyu dan berpikir sendiri. "Sayang, apa yang terjadi? Sihir mimpi yang kami keluarkan sepertinya tidak berpengaruh apapun pada kelima orang ini." Petik 2. Keempat iblis mimpi gelap mulai merasa sedikit frustrasi. Mereka mencoba yang terbaik untuk memaksa Ye Yunfei dan yang lainnya tertidur, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. "Mungkinkah itu salah anak itu? Aku tidak bisa membuatnya tertidur sebelumnya. Mungkin dia punya cara untuk menolak keajaiban mimpi kita." Iblis mimpi gelap yang baru saja dilukai oleh Ye Yunfei menatap Ye Yunfei dan berkata, "Saya pikir itu mungkin jimat hitam. Jimat ini sepertinya telah menghentikan serangan kita." Sucubus gelap lainnya menatap kertas jimat hitam di tangan Wu Tianyu, dan berkata, "Tidak ada cara lain, ayo gunakan trik." Setelah akhirnya menunggu beberapa makhluk menerobos masuk, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur seperti ini. Petik 2. Salah satu iblis mimpi gelap berbicara. "Bagus. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri."
Petik 2. Tiga iblis mimpi gelap mengangguk. Namun, pada saat ini, tidak baik, inilah wajah anehnya, ayo pergi. Petik 2. Salah satu inkubi gelap berteriak ngeri. Melarikan diri. Ketika tiga sucubus gelap lainnya mendengar kata-kata itu, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dalam kegelapan di kejauhan, wajah besar yang memancarkan aura busuk perlahan muncul, dan dua mata putih mengerikan itu melirik keempat sucubus gelap dan mengabaikan mereka, tetapi menatap mereka, Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang terbunuh. Sayang, kenapa anak manusia itu memiliki aura Tuan Liu? Mungkinkah anak manusia ini ada hubungannya dengan Tuan Liu? Petik 2. Wajah itu tiba-tiba mengeluarkan suara lembut dan menatap Ye Yunfei dengan sedikit ketakutan. Dia tidak bisa melupakan adegan ketika dia bertemu Tuan Liu saat itu. Tamparan ringan Tuan Liu hampir membuatnya kehilangan akal. Untungnya, Tuan Liu mengira keluarganya langka dan hampir punah, jadi dia melepaskannya. Karena dia milik Tuan Liu, sebaiknya saya tinggalkan dia sendiri, agar tidak mendapat masalah. Petik 2. Wajah besar ini menatap Ye Yunfei sejenak, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian perlahan mulai menjadi ilusi dan menghilang dari tempatnya. Kabar baik, kita akan melewati area gelap ini. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menjadi energik, di bawah persepsi energi mental. Dia menemukan ada cahaya redup di kejauhan di depan, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan gembira. Sangat bagus. Saya akhirnya bisa meninggalkan area gelap yang menakutkan ini. Petik 2. Keempat Yan Xiaoquan juga sangat gembira. 4 sucubus gelap itu sepertinya telah menghilang. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menyadari bahwa 4 sucubi gelap telah menghilang dan tidak mengikuti. Bab 2420. Setelah beberapa saat, ternyata cahayanya indah sekali. Kelima Ye Yunfei akhirnya melewati area gelap, bermandikan cahaya tak berujung, begitu bersemangat hingga Zhou Ye berteriak di tempat. Namun, ketika kita selesai menjelajahi medan perang kuno dan kembali, kita harus melewati area gelap ini lagi, dan mungkin kita akan bertemu dengan sucubus gelap itu pada saat itu. Kata Owang, lupakan saja, jangan pikirkan itu dulu. Ayo cepat temukan medan perang kuno itu. Petik 2. Kata Yan Xiaoquan. Yan Xiaoquan memimpin dan menuju ke depan. Melihat sekeliling, ada kehampaan yang membingungkan di depan, dipenuhi kabut abu-abu dan kacau yang sepertinya tak ada habisnya. Yan Xiaoquan mengeluarkan slip diok dan mengaktifkannya secara langsung, sebuah panah yang terdiri dari rune mekar dan menunjuk ke depan. Yan Xiaoquan terus bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Di tengah perjalanan, mereka berlima melihat banyak bintang pecah melayang di langit berbintang yang sepi dan sunyi. Tak satu pun dari bintang-bintang ini yang lengkap, bahkan ada yang hanya tersisa sebagian kecil. Semakin mereka berjalan ke depan, semakin banyak mereka melihat. Jumlah bintang pecah menjadi semakin banyak, dan kemudian saya melihat bintang pecah menumpuk padat di langit berbintang yang tak berujung ini. Selain bintang-bintang, terdapat banyak puing-puing antarmuka yang rusak. Setiap antarmuka yang rusak memancarkan pembusukan dan pembusukan, seperti karung robek, tersebar di mana-mana di langit berbintang. Kemudian Ye Yunfei dan 5 lainnya melihat pecahan-pecahan benua mengambang di langit berbintang. Bintang yang rusak, antarmuka yang rusak, benua yang rusak, singkatnya, di langit berbintang ini, segala sesuatunya tampak rusak, bahkan ruang angkasa pun rusak, penuh dengan retakan ruang angkasa. Secara umum, dalam dunia pejuang, dunia dalam arti sempit memiliki 3 bentuk paling dasar, bintang, antarmuka, dan benua. Planet adalah dunia, antarmuka adalah dunia, atau benua juga merupakan dunia. Ketiganya adalah bentuk paling dasar di dunia. Ada begitu banyak dunia yang rusak di sini. Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kami telah menemukan tempat yang tepat. Medan perang kuno tidak jauh lagi. Petik 2. Yan Xiaoquan melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Ketika dia berada di pangkalan, dia mendengar Penatua Liu menggambarkan lingkungan di sekitar medan perang kuno. Dikatakan bahwa dunia yang hancur ini adalah dunia yang hancur dalam perang pemusnahan dunia sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dunia yang hancur ini akhirnya tertarik dan dikumpulkan oleh kekuatan misterius. Di ruang ini, Yan Xiaoquan melihat dunia yang hancur di depannya dan berkata, di pangkalan, dia sangat dicintai oleh para tetua pangkalan, sehingga dia bisa mendengar banyak rahasia dari para tetua itu.
Lihat, ada banyak sekali mayat. Petik 2. Zhou Ye tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak kaget. Saya melihat banyak mayat yang dimutilasi mengambang di depan saya, dan beberapa di antaranya masih berlumuran darah cerah. Hal ini disebabkan karena pemilik mayat tersebut terlalu berkuasa semasa hidupnya, sehingga setelah terjatuh dalam waktu yang lama, sisa dagingnya masih sejumlah energi darah. Masih banyak senjata ajaib yang rusak, seru Owen. Di ruang depan, selain banyak anggota tubuh yang patah dan potongan daging yang melayang, banyak juga senjata sakti yang telah dimutilasi, dan banyak di antaranya milik senjata sakti negeri dongeng. Membunuh. Tak lama kemudian, pertarungan sengit dan teriakan tiba-tiba terdengar dari depan. Ye Yunfei dan mereka berlima semuanya segar kembali. Menurut Penatua Liu, medan perang kuno yang akan kita masuki adalah medan perang kelas atas selamat. Perang terakhir yang menghancurkan dunia. Mereka yang bertarung di medan perang ini adalah elit dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, sisa jiwa perang yang tersisa di medan perang ini pasti sangat kuat. Singkatnya, medan perang kuno ini sangat berbahaya. Kita harus sangat berhati-hati setelah masuk. Petik 2. Yan Xiaoquan berkata dengan nada serius. Setelah beberapa saat, kelimanya akhirnya memasuki medan perang kuno yang luas. Bergemuruh. Roh jahat yang mengerikan itu seperti gelombang badai dahsyat yang datang, seperti tsunami yang mencapai langit, dan seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Sejauh mata memandang, sisa-sisa perang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan bertempur dengan panik di medan perang kuno ini. Di bumi hangus yang tak berujung, ada tumpukan sisa anggota badan di mana-mana. Ledakan. Saat Ye Yunfei dan 5 orang lainnya sedang mengapresiasi medan perang kuno di depan mereka dengan takjub, hembusan angin yang hampir mengembun datang. Hati-hati, Yan Xiaoquan merasakan angin jahat datang ke arahnya, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak. Ledakan. Yan Xiaoquan mengeluarkan pedang kuno dan menebas pedang energi yang padat, yang melonjak ke depan seperti gelombang dan bertabrakan dengan angin jahat. Bergemuruh. Sejumlah besar energi pedang meledak bersamaan dengan angin jahat. Semuanya, hati-hati. Tampaknya ada banyak angin jahat di medan perang kuno ini. Angin jahat ini harus diubah dari sisa energi perang di medan perang ini. Mereka sangat kuat. Yan Xiaoquan menunjukkan ekspresi bermartabat dan berkata dengan keras. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, 4 atau 5 angin jahat bertiup dari segala arah, seperti pedang besar yang menebasnya. Lakukan, Yan Xiaoquan berteriak. Maka mereka berlima beraksi bersama untuk melawan angin jahat yang terus-menerus membunuh mereka. Di antara mereka, Ye Yunfei adalah yang paling santai menghadapi angin jahat yang membunuhnya. Dia hancur hanya dengan tamparan. Meskipun kekuatan keempat Yan Xiaoquan tidak sebaik Ye Yunfei, mereka adalah jenius muda yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh sekolah Guangming, dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak lemah, sehingga mereka dapat mengatasi angin kencang yang terus membunuh mereka. Oke, sekarang kita mulai menjelajahi medan perang ini. Ye Yunfei, kamu yang terkuat dan memiliki persepsi terkuat, kamu harus membuka jalan ke depan. Petik 2. Yan Xiaoquan berkata pada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi Ye Yunfei memimpin dan berjalan ke depan. Wu Wang, Zhou Ye, dan Wu Tianyu berada di tengah, dan Yan Xiaoquan di akhir. Di antara 5 orang ini, Ye Yunfei adalah yang terkuat, diikuti oleh Yan Xiaoquan, jadi dia sengaja berjalan terakhir, untuk melindungi 3 orang di tengah. Ya, dia memiliki sikap kakak perempuan dan merupakan rekan satu tim yang ideal. Ye Yunfei melirik Yan Xiaoquan dan berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Ledakan. Dalam proses maju, banyak angin jahat yang lebat akan membunuh mereka dari waktu ke waktu. Ye Yunfei menggunakan kekuatan fisik lebih dari 2 juta naga untuk dengan mudah menghancurkan angin jahat dengan satu tamparan. Orang ini sebenarnya telah mengembangkan kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Dia benar-benar orang aneh. Yan Xiaoquan diam-diam terkejut ketika dia merasakan kekuatan fisik yang ditunjukkan Ye Yunfei. Ye Yunfei, sekarang mulailah memperhatikan sisa-sisa perang mana yang termasuk dalam faksi cerah kita. Kamu menggunakan metode yang kamu gunakan di medan perang kuno benua Beidou untuk berkomunikasi dengan sisa-sisa perang faksi cerah kita. Yan Xiaoquan berkata pada Ye Yunfei. Dia adalah pemimpin kelompok ini, meskipun Ye Yunfei lebih kuat darinya, dia tetaplah yang memberi perintah dan menunjukkan.
Sikap pemimpin kelompok. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei melihat jiwa sisa perang milik faksi cerah tidak jauh dari situ. Dari situasi jiwa sisa ini, dapat diketahui bahwa kekuatannya sebelum kematiannya haruslah abadi sejati tingkat menengah, dan dia dianggap baik menguasai. Jadi Ye Yunfei, Hun Lao, dan Ulat Sutra Naga Tanduk Emas bekerja sama, diam-diam mendekati sisa-sisa perang yang cerah ini, dan kemudian menggunakan energi luar angkasa untuk berhasil memotong ruang di mana sisa-sisa perang itu berada. Akibatnya, sisa-sisa perang lepas dari kendali hukum medan perang kuno ini dan mulai terbangun. Dengan cara ini, Ye Yunfei dan yang lainnya menghubungi sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Master pertama Sekte Cahaya. Selanjutnya, Ye Yunfei dan 5 lainnya menemukan sisa-sisa perang yang ditinggalkan oleh penguasa Sekte Cahaya satu demi satu. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang kuno ini, di suatu tempat, di pegunungan yang telah rusak, terdapat sebuah lembah yang luas. Ada sebuah altar kuno jauh di dalam lembah, dan peti mati kristal transparan ditempatkan di atas altar. Kerangka seputih salju tergeletak di peti mati kristal. Sejumlah besar makhluk hidup berkerumun di sekitar altar. Makhluk hidup ini berasal dari berbagai ras, bahkan ada makhluk gelap, jumlahnya puluhan ribu. Puluhan ribu makhluk semuanya berlutut dengan saleh, dan beberapa bahkan bersujud. Semua makhluk ini hidup, bersambung,